Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri ya. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit membahas tentang ujian masuk Universitas Gadjah Mada UGM. Tapi tahunnya udah cukup lama, 2008 ya. Tapi biasanya soal-soal yang dulu itu lebih bagus daripada sekarang ya. Quality controlnya itu udah bagus. Dan sedikit sekali ada kesalahan ya, dan kualitas soalnya itu mumpuni ya. Oke, yang akan saya bahas adalah tentang fisika. Kalau kalian lihat ini naskah ujiannya dulu itu matematika, IPA, fisika, kimia, dan biologi ya. Juga ada IPA terpadu sebenarnya sekarang itu. Oke, kita mulai saja. Kita lihat ini soal aslinya ya. Ini tahun 2008. Ini kalau dulu tuh seperti ini. Ini kodenya 471 dan dulu menggunakan pensil 2B ya. Kalau sekarang pakai online ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang ya, biar saya semangat mengerjakan atau membahas soal-soal seperti ini. Oke, ini soalnya mudah-mudahan bisa terlihat ya. Biasanya dulu itu diberikan konstanta atas ini ya. Ada beberapa nilai konstanta kayak gravitasi, kecepatan cahaya, kemudian muatan elektron, dan lain sebagainya ya. Oke, kita coba mulai lihat nomor 16 ya, nomor pertama di soal ini. Seperti ini. Oke. Nomor 16, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per second ya. Mobil tersebut kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Setelah beberapa saat mobil mulai diperlambat 5 meter per second ya, hingga berhenti. Bila kecepatan rata-rata mobil adalah 20 meter per second dan waktu totalnya 25 detik, maka mobil tadi bergerak dengan kecepatan tetap selama berapa detik ya. Nah, jadi pertama itu dipercepat, kemudian konstan, kemudian diperlambat ya. Nah, coba kita lihat ya. Nomor 16. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Jadi kalau digrafikan mungkin seperti ini. Kalau ini T dalam detik, kemudian ini V dalam meter per second, dia grafiknya seperti ini ya. Dipercepat, konstan, diperlambat ya. Nah, ini waktu totalnya 25 detik, 25 second. Nah, ini nggak tahu nih, T ini misalkan sebutnya T1 ya. Batas antara 0 sampai dengan ketika dia dipercepat 5 meter per second di sini. Dan ini V di sini juga nggak tahu berapa ya. Yang diketahui hanya V secara umum rata-ratanya adalah 20 meter per second gitu. Dan total waktu 25 second ya. Ini percepatan 5 juga perlambatan 5 ya. Oke, sekarang kalau kita lihat ya, ini V rata-rata itu kan sebenarnya total jarak dibagi waktu gitu ya. Jadi kalau kita ambil garis utamanya dulu, ini adalah S1 ya, jarak 1, jarak 2, jarak 3 ya. Dibagi total waktu. Dan ada satu hal yang kemudian bisa kita pegang, ini S1 dan S2 ini sama nilainya ya, sama. Luasnya sama, artinya jaraknya sama. Tapi kalau dia ini perbedaannya, dia dipercepat, ini diperlambat. Nah, seperti itu. Oke, dari sini kita akan mengejar ini ya, gini, bahwa S1 itu kan sebenarnya V0T plus setengah AT kuadrat, itu kan. Nah, S1 V0 dari keadaan 0, ini 0, T nya adalah T1 ditambah setengah percepatannya 5 ya,
T1 kuadrat, ya kan? Tuh ini 0 ya, jadi ini sebutlah 5/2 T1 kuadrat. Nah ini ya 1 ya. Lumayan dapat S1 ini. Dan S1 itu sama dengan S3 ya. Dan waktu juga sama, T1 sama dengan T3 ya. Sekarang S2 bagaimana? S2 ya, S2 itu adalah V0 yang di sini ya, atau V dikali T, karena dia kan persegi ya. V-nya dapat dari mana? V itu adalah, ini kan V0 plus A kali T, ya kan? T1 ya, ini T1 dikali T di sini adalah T2. T2 itu rentang antara ini sampai dengan sini. Nah, kita T2. Ya kan? Ini 0 ya, 0 plus A-nya itu adalah 5 T1 dikali T2. Sehingga sama dengan 5 T1 dikali T2. Nah, ini S2. S1 sudah ada, S2 sudah ada, S3 juga sama dengan S1 ya. S3 sama dengan S1 ya. Nah, areanya sama, sehingga ini bisa kita sebut sebagai 5/2 T1 kuadrat ya. Ini S3. Nah, dari sini pertanyaannya itu adalah waktu ketika kecepatannya sama. Nah, coba kita cari V adalah 20 ya. 5/2 T1 kuadrat ditambah, ya kan? S2 adalah 5 T1 T2 ditambah S3 adalah 5/2 T3 kuadrat. Nah, ingat T1 dan T3 nilainya sama ya. Sebutlah sama dengan 5T1, artinya 5/2 tambah 5/2 ya 5 T1 kuadrat ditambah 5 T1 min T2 ya. Nah gini, saya balik lagi sini, ini T1, ini T1 juga ya, maka rentang T2 itu adalah 25 dikurang 2T1 ya. Ini 25 dikurang 2T1. Nah, masih agak panjang. 5T1 kuadrat ditambah 50 min 10T1 ya kan, sama dengan 20. Kemudian maaf, ini saya kelewat ini ya. Ini sebenarnya per 25 ya. Maaf, per 25. Ini kan per T ya. Sorry. Ini per 25 ya. Per 25. Ini per 25, maka 25 kali 20 adalah 500 ya. Ini per 25. Maaf, ralat. Sehingga ini adalah 500 sama dengan ya 5T1 kuadrat min 10T plus 50 ya. Sama dengan 5T1 kuadrat min 10T ya, kemudian ini pindah ke sana min 450 sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan kan akan jadi seperti ini ya. Sebelah sini
bawah. Bagi 5 ini jadi T1 kuadrat min 2T min bagi 5 90 ya, sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa ini faktorisasinya ya. Sembilan puluh 5 sebentar. Ya, dari S1 sama dengan 5 per 2 T1 kuadrat, S2 adalah 5 T1 kali T2, dan S3 adalah 5 per 2 T3 kuadrat ya. Nah, di sini T1 dan T3 itu sebenarnya adalah sama ya. Dibedakan hanya ketika dia ini percepatan, ini adalah perlambatan ya. Sehingga kalau tadi V rata-rata itu adalah total jarak S1 tambah S2 tambah S3 dibagi T total, artinya ini V ini adalah 20 ya kan. Nah, S1 adalah 5 per 2 T1 tambah 5 T1 kali T2 ya kan. Nah, ditambah S3 adalah 5 per 2 T3 kuadrat dibagi total waktu adalah 25. Oke, 25 kali 20 itu sama dengan 500 ya. 5 per 2 T1, 5 per 2 T3, T1 dan T3 itu sama. Kalau kita utarakan T1 saja, berarti nanti ini penjumlahannya adalah 5T1 ya kan. Sorry, kuadrat ya, ini Bapak kelewat kuadrat ya. 5T1 kuadrat ditambah 5T1, T2 ini adalah 25 dikurang 2 kali waktu T1 ya. Nah, karena 2 kali waktu ketika dia percepatan dan ketika perlambatan ya. Percepatan T1, perlambatan T3. T1 T3 sama ya nilainya. Oke, kemudian kita sudah bagi 25 ini udah dikali 20 sama dengan 500 ya kan. Nah, coba kita lanjutkan 500 itu sama dengan 5T1 kuadrat. Nah, 5T1 5 kali 25 125 T1 min 5 kali 2 5 kali 2 adalah 10 ya. 10 T1 kuadrat. Oke. Ini kalau kita pindah ke sana ya, 5 ini jadi 5T1 kuadrat. Terus masih ada 125 ya. Minus ya. Min 125 T1 kemudian plus 500 sama dengan 0. Gitu ya. Ini minus ya. Maka kalau kita bagi dengan 5 T1 kuadrat min ini 25 ya. 25 T1 plus 100 sama dengan 0. Faktorkan ya. T1 dikali 100 dijumlah min 25. Oh ya, min 20 sama min 5 ya kan. Berarti ada 2 ya. T1 adalah 20 second dan T1 ini adalah 5 second ya. Nah, ini kayaknya nggak mungkin kalau 20 detik ya, terlalu besar. Karena kalau kita lihat grafiknya kan seperti ini ya. Naik konstan. Nah, ini
Nah ini kan reliable-nya ya paling ini yang 5 detik dan ini juga 5 detik ya. 55 berarti 10. Kalau totalnya 25 detik berarti T2 ini ya, T2 ini ya berarti 25 dikurang 10 sama dengan 15 second. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau belum mengerti berarti tanya aja di kolom chat ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Nomor berikutnya 17. Batu dengan berat W ya, dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Sepanjang perjalanan geraknya, batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan ya, F. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah berapa? Oke, ini konsepnya harus paham ya. Kalau ini adalah tanah ya, ya ini benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan V0. Nah, kira-kira tinggi maksimum ini berapa ya, H ini? Kalau sepanjang perjalanan karena dia punya gaya gesek ya. Nah, ini berarti misalkan ini di suatu titik tertentu dia punya berat W ya. Sepanjang perjalanan dia punya gaya gesek F. Dia bergerak ke atas ya. Berarti ada perlambatan dari ini ya. Bukan hanya gravitasi saja. Ya, ini ada satu perlambatan tertentu. Nah, kalau kita gunakan hukum Newton 2 ya, ini kan jumlah gaya sama dengan M kali A ya. Gayanya F tambah W ya. W tambah F ya, sama dengan massa itu sama dengan W dibagi G ya kan, kali A. Atau kita bisa irikan bahwa A itu adalah ya W tambah F ya, dibagi ini dikali G ya, dikali G atau G per W ini, Bapak ulang lagi gini, W tambah F ya dibagi W dikali G gitulah gampangnya ya. Nah, atau artinya A itu adalah ini kan 1 plus F dibagi W dikali G. Nah, ini dapat percepatan atau perlambatan dia turun. Nah, sekarang tinggi maksimum berapa ya? Dari persamaan H sama dengan V0 T gitu kan, setengah AT kuadrat. Atau kita bisa pakai mungkin gini, VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AH. Mungkin pakai ini aja. Maka H itu ya ketika di titik maksimum ya, sebentar, VT dianggap V0 ya. Atau gini, ketika naik ke atas ya, gini, 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2, nah ini min ya, percepatan karena ketika naik ke atas ini ya, AH gitu. Atau H itu artinya V0 kuadrat dibagi 2A. A-nya kita ganti dengan ini ya. Sepernya berarti nanti ini ya betul, jadi H
H ini sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali 1 plus FWG ya. Gitu. Jawabannya sebenarnya yang E ya, terlihat ini. V0 kuadrat 2G 1 FW ya. E jawabannya. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang. Ya. Berikutnya nomor 18. 5 buah benda, sebutlah balok. Masing-masing bermasa 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg. Dihubungkan dengan tali-tali tanpa massa atau halus ya. Lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton. Seperti gambar di bawah. Koefisien gesek antar masing-masing benda dan lantai adalah 0,1. Percepatan gravitasi 10 ya. Besar tegangan tali penghubung benda 2 dan 3. 2 dan 3 di sini ya. Oke. Ya, kita lihat gini kalau saya gambar ulang. Dua, 3, 4, 5, 6. Kelebihan 1. Oh ya, sini. Ya, sorry, ini F ya, 40 Newton. Kelebihan 1. Ini 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg ya kan. Koefisien gesek adalah 0,1 ya. Artinya kalau kita lihat gaya gesek masing-masing ya, F gesek itu kan mu kali gaya normal ya. Mu nya 0,1, gaya normalnya adalah gaya berat dia 2 kali 10 20 Newton. Maka 0,1 dari 20 adalah 2 ya. Artinya ini di sini F gesek 1 itu adalah 2 Newton ya. Ini F2 adalah 3 Newton ya. Ini F3 adalah 4 Newton. Ini F4 adalah 5 Newton dan ini F5 adalah 6 Newton. Gaya gesek ya, gaya gesek masing-masing balok ini ya. Nah, sekarang konsep berikutnya adalah tentang hukum Newton 2 ya. Total gaya sama dengan massa kali percepatan ya. Yang kita ambil urat nadinya itu adalah percepatan itu sebenarnya, baru kita nge-breakdown ke yang ini. Karena objek yang kita lihat adalah di sini ya. Kita cari percepatannya berapa, percepatan sistem bergerak ya. Ditarik 40 Newton. Jadi ya artinya 40 min masing-masing nih. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. 9 tambah 5 adalah 14. 14 tambah 6 adalah 20 ya. 20 Newton. Sama dengan total massa. Total massa ini kayaknya 20 ya. 2 tambah 3 tambah 9, iya 20 kali percepatannya ya. Jadi ini 20 percepatannya jadi 1 meter per second kuadrat. Dari sini yang tadi Bapak bilang bahwa kita ambil urat nadinya ya. Nah, urat nadinya percepatan. Jadi balok 2 dan 3 ini kalau kita ambil balok yang 2 kg saja, dia punya gaya interaksi antara 2 dan 3. Yang ini kan 3 kg ya. F ini F ini sama. Tapi yang kita ambil adalah ini saja ya. Maka F di situ adalah M kali A. M-nya si dia 2 kg, percepatan ini 1 ya. Jadi 2 kali 1 adalah 2 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 2 Newton, seperti itu.
Mudah-mudahan kalian mengerti, paham. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, membantu saya untuk menyemangati. Ya. Ya, kemudian nomor 19, ya. Batang homogen bermassa M dalam keadaan setimbang seperti gambar di bawah, dengan percepatan gravitasi G. Ya. Besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik tancap A. Oke. Saya gambar lagi nomor 19 ya. Ini soal ini unik sih ya. Menurut Bapak ini keren soal ini. Ini titik tumpu A ya. Nah, kemudian ini ada batang. Batang dengan massa M. Nah, kemudian ini ada rope, ada tali ya. Nah, tali ini tersangkut atau ini ke tembok ini ya, dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan adalah dengan percepatan gravitasi G, besar torsi yang dialami tiang penumpu. Ya, tiang penumpu ini ya, terhadap titik tancap A. Oke, kita lihat batang ini dia memiliki berat mg ya. Kemudian punya tinggi H ya kan. Nah, ada torsi di sini ataupun ada tegangan tali di sini. Ini T cos 45 dan ini juga ada T sin 45. Kalau kita pakai titik tumpu A ya. Jadi ketika titik tumpu A ya, sigma torsi terhadap A ya, ini adalah 0 sebenarnya ya, 0. Kita pakai A ini berarti nanti ada mg ya. Panjang ini adalah L, panjang ini L, maka ini setengah L ya, mg setengah L ya. Kemudian terhadap ini ya, terhadap T cos dan T sin ya, dia plus T cos 45 dikali jaraknya adalah H ya, terhadap titik tumpu A kali H ya. Kemudian bagaimana T sin? T sin itu negatif dikali panjang dari sini adalah L ya, terhadap titik tumpu A ya, sama dengan 0. Sekarang kalau kita mengacu dari pertanyaan dengan percepatan besar torsi di tiang penumpu, ini yang ditanyakan ya, maaf, ini yang ditanyakan ya, berapa ya, bukan 0, berapa. Nah gini, ini sebentar dulu, sepertinya kita harus mencari terhadap titik tumpu titik ini ya. Ini kan ada dua titik tumpu semua. Misalkan ini adalah titik tumpu B ya. Jika titik tumpu B ya, maka dia akan sama dengan 0 ya, karena dia diam terhadap titik tumpu ini. mg dikali panjang
L, ya kan? Setengah L, ya. Kemudian ada T sin 45 negatif T sin 45, ya, kali panjangnya adalah sepanjang L, ya, sama dengan 0. Dari sini kita dapat ini, jadi setengah mg sama dengan T sin 45. T sin 45 itu sama dengan setengah mg L, ya kan? Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam sini, ya, dan juga ke dalam sini. Kenapa? Karena T cos 45 dengan T sin 45 nilainya sama, ya. Sin 45 sama dengan cos 45, ya kan? Aduh, salah deh. Ya, kalau kita punya penumpu tiang penyangga dari beban massa M ini, ya, pada titik A, dan kita diminta untuk berapa besar torsi terhadap titik A. Ini sebenarnya cari gaya yang horizontal, cari gaya yang tegak lurus terhadap A ini, ya. Oke. Kalau kita gambarkan, ini dia punya berat mg, ya. Kemudian dia punya tegangan tali T dan sudut sini 45. Maka di sini bisa kita sebut sebagai T cos 45 dan ini adalah T sin 45, ya. Nah, tadi yang Bapak bilang bahwa mencari momen terhadap titik A berarti mencari gaya yang tegak lurus terhadap bidang panjang ini, ya, bidang panjang H ini. Berarti T cos 45. Artinya sigma torsi terhadap A itu adalah T cos 45 dikali H. Nah, ininya kita belum tahu T cos 45. Cari tahunya dari hubungan antara ini, ya, di dalam batang bermassa M ini. Kalau kita pakai titik poros A di sini, ya. Titik poros O, maka sigma torsi di O ini adalah 0, ya. Artinya, ya, ini mg sepanjang setengah dari panjang setengah L, ya, min T sin 45 itu adalah 0, ya. Artinya T sin 45 sama dengan setengah mg, ya kan? Ini kasih banyak kali. Tuh, T sin 45 adalah setengah mg. Kalian pasti tahu sin 45 sama dengan cos 45. Artinya T sin 45 ya sama dengan T cos 45. Nah, ini kalau kita balik lagi ke sini, maka, ya, T sin 45 T cos 45 setengah mg, nah, dikali H. Ya, jadi jawabannya adalah setengah mgh, ya, setengah mgh. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu, ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya, nomor 20. Kita lihat sama-sama, ya. Suatu sistem katrol seperti gambar di bawah. Katrol berupa silinder pejal homogen, ya, yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 ini, M1, ya, adalah M, dan M besar ini adalah 2M. Massa beban M2 adalah 3M, yang ini. Dan diameter katrol adalah D. Bila percepatan gravitasi G dan sistem bergerak tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrol adalah, percepatan itu alfa, ya, bukan omega. Ini orang yang ngikutin ujiannya, ya, saya ambil langsung dari yang ngikutin. Oke, kita lihat, saya gambarkan diagram
sepenuhnya atau free body diagramnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya, membantu saya menyemangati membuat video-video pembahasan seperti ini. Nomor 20. Ini katrol. Ya, ini benda yang tadi M1. Ini benda yang M2 ya. M1 bermassa M, maka dia punya berat mg ya, dan dia punya tegangan tali T di sini ya, sebutlah T1. Kemudian dia bekerja juga katrol ini T1 juga ya, pada satu jari-jari R, dan kemudian ini juga dia memiliki berat M2G. Kalau kita lihat ini 3M ya, maka ya 3M kali G gitu. Dia punya tegangan tali juga di sini, sebutlah T2. Dan ini tegangan tali T2 bekerja pada katrol. Katrol ini bermassa M besar 2M ya. Ini 2M. Oke, layaknya kita lihat per sistem dia. Per sistem itu ini sistem pada benda 1, ini sistem pada benda 2, dan ini sistem katrol. Nah gitu. Oke, saya breakdown nih ya. Sistem benda 1, perhatikan ini 3mg, ini mg, otomatis rotasinya ke bawah sini ya. Nah, bergerak ini ke bawah, ini ke atas ya. Kemudian katrol jadi memutar ke sana ya kan. Oke. Coba kita lihat yang di sini ya, yang di M1. Ini karena bergerak ke atas, maka T1 itu dominan ya. Tetap kita gunakan sigma F sama dengan MA ya. Yang keadaan 1 ke atas berarti T1 min mg ya. T1 dominan min mg sama dengan massa dia M kali A. Itu. Ini pada objek benda ini ya. Nah, sekarang objek benda yang ini ya, itu karena turun ke bawah berarti yang dominan adalah 3mg min T2 sama dengan ini 3m kali A. Oke, dari rumusan ini ya, maka kita punya dua persamaan ini. Nah, untuk katrol beda ya, untuk katrol beda. Kalau katrol ya, katrol itu sigma torque sama dengan I kali alfa. Ini yang ditanya alfa ya. Tapi sepertinya kita sesuaikan dengan ini yang apa keteraturannya. Gini. Ini adalah gaya kali lengan ya. Ada dua gaya, T1 dan T2 ya. Tapi dominan T2 ya, karena bergerak ke sana. Maka bisa kita lihat T2 dia bekerja sejauh R ya. T2 kali R min T1 kali R juga sama dengan, nah ini momen inersia. Dia bilang silinder pejal ya, silinder pejal. Silinder pejal berarti ya setengah mr kuadrat. Momen inersianya setengah m besar r kuadrat dikali alfa. Alfa itu adalah A per R. Walaupun ini yang ditanya, tapi kita ubah aja dulu biar samakan, ada huruf A ya dan M ya. Oke, ini T2 min T1 kali R ya kan ya, sama dengan setengah M ini kita ubah, dia bilang 2M, maka ini dikali 2M ya. Nah, kemudian nah ini sebenarnya kalau Bapak tulis dulu R kuadrat, ini A per R, ini nih ya, R nya bisa hilang kanan dan kiri, ini gini dan ini gini gitu ya, R nya hilang, sehingga bersisa T2 min T1 adalah 2
kali setengah M ya, jadi M kali A. Nah, kita punya 3 persamaan ya, yang ini 2 persamaan dan yang ini. Ini substitusi ke sini ya, entah substitusi atau eliminasi namanya ya gitu. Gini, kalau Bapak tulis ini ya, ini kan T1 itu sebenarnya T1 itu sebenarnya adalah Mg plus Ma ya kan, nih, Mg plus Ma, dan T2 itu adalah, pindah ke sana, 3 Mg, oh maaf, T2, saya ulang lagi, T2 adalah, T2 pindah ke sana, 3 Mg min 3 Ma ya, min 3 Ma. Nah, ini masukkanlah ke situ ya. 2 ini T1 dan T2. Maka dari sini ya, T2 adalah 3 Mg min 3 Ma ya kan, dikurang Mg plus Ma ya kan, sama dengan Ma. Nah, urat nadinya yang seperti di sebelumnya itu, urat nadinya itu A ya, percepatan. Jadi dapetin A ini nih. Nah, ini kaitannya dengan gravitasi sebenarnya. Kalian bisa lihat Mg Ma, Mg Ma, Mg Ma. Berarti nanti ada hubungan A sama G. Coba kita lihat ini. 3 Mg dikurang Mg ya, maka 2 Mg ya kan. Min 3 Ma min Ma, min 4 Ma sama dengan Ma ya kan. Maka 2 Mg sama dengan, pindah ke sana, 4 tambah 1 5 Ma ya kan. Saya coretlah M nya, maka A ini dapatlah A ini dapatlah iya 2/5 G ya, 2/5 G dapat nih ini. Nah, sekarang balik lagi, pertanyaannya adalah tentang percepatan ya, percepatan sudut rotasi ya katrol tersebut. Percepatan itu adalah alfa. Alfa itu adalah A dibagi R gitu. A itu adalah 2/5 G, R itu adalah setengah dari diameter ya kan. Maka ya ini 2 naik ke atas, 2 kali 2 4 ya kan, 4G per 5D. Nah, ini alfa, 4G per 5D ya. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Aduh ya Allah ya, 4G per 5D, jawabannya C ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti dan mengerti, kalau bisa subscribe ya, tekan tombol subscribe sekarang. Oke, berikutnya nomor 21 ya. Balok bermassa 4 kg diam di atas lantai dengan koefisien gesekan antara balok dan lantai 0,1, berarti kasar ya. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastik sempurna oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per second kuadrat. Kecepatan kok 5 ya, meter per second kuadrat ya, oke lah. Arah horizontal ya. Akibat tumbukan tersebut, balok bergerak di atas lantai mampu menempuh jarak sepanjang berapa? Wow. Elastik sempurna. Gini, awalnya balok ya, nomor 21 ini balok diam 4 kg ya. Kemudian di sini kasar, koefisien geseknya adalah
sorry, mu-nya adalah 0,1 ya. Nah, ditumpuk oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per second ya, secara sentral elastik ya. Kira-kira dia menempuh jarak berapa ya sampai di sini, kemudian dia berhenti ya, kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second. Oke, kalau ini bilang 0,1 ini artinya ada gesek nih ya. Usaha yang untuk menghentikan ini adalah usaha dari gaya gesek sejauh tertentu. Nah, kita lihat berapa kecepatan dia ketika ditumpuk oleh benda 6 kg. Ini kan M1 ya, M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen, M2 V2 aksen. 6 kg dikali 5 ya, ditambah 4 dikali 0 diam ya, M1 6 V1 aksen. 6 kg ini berapa kecepatannya setelah menumpuk 4 kg? Harus kita cari, harus kita cari, yang kita cari adalah V2 aksen ini. Ini adalah 4 V2 aksen ya. Kita butuh kecepatan dia ya, V2 aksen ini ya, setelah ditabrak oleh 6 kg ini. Nah, ini 6 kali 5 adalah 30. 6 V1 aksen ditambah 4 V2 aksen. Nah, berikutnya ada kalimat elastik sempurna ya, elastik sempurna. Ini koefisien restitusinya adalah nilainya 1 ya. Nah, koefisien restitusi ya, di mana koefisien restitusi ya, E itu adalah minus V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. 1 adalah ya, min V2 aksen plus ya V1 aksen dibagi V2. Nah, V2 ini adalah ini diam ya, berarti 0 ya. Min V1 6 bergerak dengan kecepatan 5, berarti min 5 ya, sehingga ini Bapak tulis min 5 ya kan, ini sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Saya balik. Nah, gitu. Oke. Persamaan ini dan persamaan ini akan kita combine untuk dapat V2 aksennya saja. Ya, V2 aksennya saja. Berarti kalau itu kita bisa ganti gini aja. V1 aksen jadi bagaimana? V2 aksen min 5 ya kan, sana pindah plus V2 aksen min 5, V2 aksen min 5, ini adalah V1. Nah, ini kita substitusi ke sini ya. Ya, berarti 30 ya sama dengan 6 dikali V2 aksen min 5 ya kan, ditambah 4 V2 aksen. 30 sama dengan 6 V2 aksen 6 V2 aksen min 30 plus 4 V2 aksen ya kan. 30 pindah ke sini min jadi plus ya, 60 sama dengan 6 V2 aksen ditambah 4 jadi 10 V2 aksen. Maka V2 aksen adalah 6 meter per second. Dapat ya sini. Bapak balik ke sini ya. Kita sudah dapat dapat V2 adalah 6 meter per second. Jadi ini adalah 6 meter per second. Ini adalah 0 meter per second. Dipengaruhi gaya gesek berhenti.
pada jarak berapa dia berhenti. Nah, Bapak akan gunakan ruas di sini aja. Kita pakai VT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Ya. Sampai dengan berhenti 0, V0-nya adalah 6 kuadrat plus 2. Nah, A itu adalah F per M. Ya, F itu adalah M kali F itu ini ya, gayanya adalah mu kali gaya normal. Mu-nya 0,1, gaya normalnya adalah mg. M-nya adalah 4, jadi ini 40 per ya M4 dikali S, ya kan? 0,1 mg ya, massa kali gravitasi dibagi M ya. Ini 0,1 kali 0 sekali ini kan jadi hilang ya kan, 4 dibagi 4 1, jadi ini hilang, nih tinggal 1, jadi 2S itu ya adalah 36 ya. Maka S adalah 36 dibagi 2 ya, S adalah 36 bagi 2, tapi ini negatif ya, betul, karena gaya gesek ya. 36 bagi 2 adalah 18 meter, sehingga jawabannya simsalabim 18 meter ya, B. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti tidak mengerti, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Oke, berikutnya nomor 22. Dua macam zat cair sejenis tapi berbeda suhu dicampur. Massa zat cair yang lebih panas M1 sama dengan 2 kali massa zat cair yang lebih dingin M2 ya. Ini ternyata coba kita lihat ini, M1 sama dengan 2 kali M2 ya, betul ya. Ini jawaban siswa yang saya dapatkan ya. Suhu awal zat cair yang lebih panas T1 juga sama dengan 2 kali suhu awal zat cair yang lebih dingin. Dan ini T2 yang dingin 30, maka T1 adalah 2 kali T2 60. Betul juga ya. Nah, yang ditanya adalah suhu campuran pada keadaan setimbang adalah berapa. Gunakan asas Planck ya. Ini asas Planck ya. Ini yang panas sama dengan dingin ya. MC delta T sama dengan MC delta T ya. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. C-nya sama-sama air bisa kita coret ya. Jadi tinggal M delta T, M delta T. Ini M ini M1 ya, 2M ya. 2M delta T, ini adalah M delta T ya. Oke, bisa dicoret M-nya. Jadi 2 delta T yang panas sama dengan delta T yang dingin. 2 delta T yang panas berarti suhu setimbang dikurang 60 ya, sama dengan ini yang dingin T dikurang 30 ya, betul ya. Oh, kebalik ini. Kebalik. Oh, oke. Papa coba ini ya. Ini nomor 22, Q lepas sama dengan Q terima ya. Dilepas yang panas massanya 2 kali 2M C air ya, C air delta T sebutlah yang panas ya. Dan ini yang dingin M C air delta T ya, yang dingin. Ini Bapak coret C-nya ya. 2M bisa kita coret juga M-nya ya. 2 delta T yang panas ya. T yang panas itu berarti bukan T-60 ya, tapi 60 min T gitu. Sama dengan ya, baru ini T min 30. Sehingga ini 120 min 2T sama dengan T min 30 ya kan. Pindah ke sana, ini 150 sama dengan 3T, maka T adalah 50 derajat Celcius. Benar juga sih jawabannya, tapi ini ada kesalahan di sini ya. Kebetulan sama. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Mengerti tidak mengerti tetap
tekan tombol subscribe ya. Nomor 23 ya. Di antara persamaan-persamaan yang menghubungkan percepatan dan pergeseran ya, atau posisi pergeseran atau posisi ini yang menggambarkan getaran selaras ya. Nah, ini gini aja, kalau kalian ingat ya. A itu kan negatif omega kuadrat kali J. Nah, ini A ini adalah percepatan, omega adalah kecepatan sudut ya, Y adalah simpangan. Maka yang mungkin adalah A ini boleh apapun ya, berarti 4. Nah, dan ini Y ini bisa Y atau bisa X. Kalau Y berarti dia menyimpang vertikal, kalau X menyimpang horizontal, maka bisa kita sebut sebagai 4X ya. Jadi nggak ada itu kuadrat di sini ya, ini bisa kita akarkan. Jadi jawabannya adalah A sama dengan min 4X ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Mengerti dan tidak mengerti tetap tekan tombol subscribe ya, biar menyemangati saya membahas soal-soal ini. Kemudian kita lanjut nomor 24. Sebuah objek yang menghasilkan cahaya berada pada jarak L dari layar ya. Agar objek ini dapat memiliki bayangan jelas di layar, maka panjang fokus maksimum yang dapat dimiliki sebuah lensa yang berada di antara objek dan layar adalah 24. Ini objek yang menghasilkan cahaya berada pada jarak L dari layar ya. Panjang fokus maksimum berada antara objek dan layar ya. Jadi kalau ini seperti ini ya, ini misalkan layar ya, ini adalah layar, terus di sini ada objek. Kira-kira berapa minimal fokus untuk bisa dia terbentuk ya. Kalau setengah L berada di fokus nggak mungkin bisa dapat ya. Kalau 4L ke sana, jadi nanti tidak terbentuk bayangan di sini. Ya, yang mungkin adalah ini harus di 1/4 sini. Ya, 1/4. Ini lensanya 1/4. Maka nanti akan terbentuk bayangan. Oh, maaf. Memiliki fokus. Ya, 1/4 ya. Minimalnya adalah 1/4 ya, 1/4 bayangan. Kalau di jarak L berarti ya di dia sendiri ya. Kalau di L/2 dia tepat di fokus, tapi kalau di L/4 dia adalah dapat membentuk bayangan ya. Oke. Semoga kalian mengerti ya. Nomor 25. Dalam spektrum hidrogen, rasio panjang gelombang terpendek untuk radiasi pasgen terhadap panjang gelombang terpanjang radiasi Balmer. Oke, A25 ya. Deret pasgen itu adalah 1/lambda sama dengan R konstanta Rydberg ya. 1/3 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Nah, karena ini yang ditanya terpendek berarti minimum ya, 1/lambda minimum ya, itu terjadi ketika N ini adalah di tak terhingga. Nah, sehingga lambda minimum untuk pasgen itu adalah 9/R. Oke, sekarang Balmer. Deret spektrum atom hidrogen untuk Balmer ya, 1/lambda itu sama dengan R
1/2 kuadrat dikurang 1/n kuadrat. Nah, ketika lambda maksimum atau terpanjang itu adalah 1/2 kuadrat dikurang 1/. Nah, karena ini maksimum, ini adalah angka setelah orbital setelah 2, jadi 3 ya, sehingga ini R 1/4 dikurang 1/9 ya, atau sebutlah di atas ini adalah 5 4 kali 9 36 ya. Jadi 5/36 R ya, atau lambda maksimum ya adalah 36 maaf, ini R ya, 36/5 R. Oke, dari sini ya, Paschen dan Balmer untuk yang terpendek dan terpanjang kita bikin rasionya. Jadi ya, lambda min untuk Paschen, lambda max untuk Balmer 9/R dibagi 36/5 R ya. Nah, ini naik ke atas, jadi R nya kita cancel, 5, 36 bagi 9 adalah 4 ya. Jadi 5/4. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang ya. Terima kasih. Nomor 26. Muatan plus Q kolom ditempatkan di X-1 meter dan muatan min 2 Q kolom di X plus 1 meter ya. Muatan uji plus Q kolom diletakkan di sumbu X akan mengalami gaya total 0 bila diletakkan di X sama dengan berapa. Oke, 26 ini kita harus mengerti vektornya ya. Kalau saya taruh di sini saja, karena ini min 2 Q ya, ini adalah plus Q ya. Ini harus diimbangi supaya 0, berarti dia pasti dekat yang kecil ya, jauh di yang besar. Nah, di sini ini muatan uji plus Q kecil. Nah, di X berapa nih ya terhadap sumbu terhadap titik 00 ini ya. Kalau kalian lihat ini kan berada di negatif ya. Nah, kalau kalian boleh nebak di antara dua jawaban ini A atau B ya, kemungkinan besar si A ya, kemungkinan besar, dan C, D, E nggak mungkin ya. Tapi kita cek aja dulu ya. Ini kenapa ditaruh di sini gini? Karena ini plus dan plus, ini tolak penolak ya, antara ini dan ini ya. Sebutlah ini F1 3, 1 dan 3. Nah, kemudian ini min dan plus berarti tarik menarik. Nah, ini F1 2. F2 3 ya. Maksud Bapak adalah ini dan ini gitu. Taruh di sini seimbang. Nah, gini, jarak antara ketika seimbang berarti ini F13 sama dengan F23 ya. F13 K, Q1 adalah Q, Q3 adalah Q ya kan. Berjarak R, R-nya itu ini dari sini ya. Nah, sebutlah ya R saja ya, R kuadrat sama dengan F2 dan 3 ya. Nah, ini K, Q2 adalah 2 Q ya, Q3 adalah Q kecil ya, dibagi. Nah, ini jarak dari sini sampai sini. Nah, di gambar kita tahu ini adalah 1 meter ya, dan ini juga 1 meter, 2 meter ya kan, dan ini adalah R yang saya tentukan tadi, R artinya berarti R ditambah 2 meter ya, 2 meter ditambah R kuadrat. Nah, kita tentukan R dulu ya, karena posisi X itu kan sebenarnya R ditambah 1 meter ya,
tapi dalam arah negatif. Gini, ini bisa kita buang ya, Q KK ini Q Q Q Q, ya kan. Sehingga ini 1 per R kuadrat sama dengan 2 per 2 plus R kuadrat, ya kan. Nah, kalau nyari R kayak gini jangan di breakdown ini ya, kita akarkan saja. Ini kan jadi 1 per R, yang ini jadi akar 2, yang ini jadi 2 plus R ya. Lanjut, 2 plus R sama dengan R akar 2. Pindah ke sini. Nah, R akar 2 R akar 2 min R sama dengan 2, atau R akar 2 min 1 sama dengan 2 ya. Ini balik matematika ini ya. Atau R sama dengan 2 dibagi akar 2 min 1. Matematika ini, akar 2 min 1, akar 2 min 1. Maka ini 2 akar 2 min 2 dibagi, ini plus ya, kita kalikan plus. Jadi ini plus ya. Jadi 2 dikurang 1 ya, 1. Maka ini adalah 2 akar 2 plus 2. Oke. Ini adalah jarak yang di sini ya. 2 akar 2 plus 2. Sehingga kalau kita nyari terhadap X, terhadap X 0, berarti ya nilai ini sama dengan, ya sebutlah X ya, min dia nih 2 akar 2 plus 2 tambah 1 ya. Tambah satunya itu yang ini ya, atau min 2 akar 2 itu akar 8 ya. 2 plus 1 adalah 3. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang adalah jawabannya ini ya, min 3 plus akar 8. Jawabannya yang A ya. Sebenarnya di muka sudah bisa ditebak ya, jawabannya A. Bisa ditebak yang tadi Bapak bilang ini negatif, kalau ini nggak mungkin sepertiga ya. Negatif, jawabannya di antara A dan B. Nomor 27, perhatikan gambar rangkaian listrik ini. Apabila titik A dan B disambung atau dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan 0,002 ohm, hitung kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar itu. Rangkaiannya seperti ini ya. Ini terhubung oleh 20 volt positif negatif, kemudian ada hambatan 4 ohm seri dengan 1 ohm, 16 seri dengan 4 ohm ya. Masing-masing ini paralel. Nah, kemudian antara titik A dan B dihubungkan suatu kawat berhambatan 0,02 ohm. Nah, ini kalau kita sepintas mencari pakai hukum Ohm ataupun mungkin hukum Kirchhoff ya, kita akan menemukan jalan yang cukup panjang ya. Tapi coba perhatikan seperti ini ya, rangkaian ketika saya ubah seperti ini. Ini dihubungkan dengan sumber tegangan 20 volt ya. Ini titik A, ini titik B, ini adalah 16, ini 4, ini 1 ohm, dan ini adalah 4 ohm. Nah, ini ketika A dan B dihubungkan dengan suatu hambatan yang sangat kecil, 0,002 ohm ya. Berapa arus yang mengalir dari A ke B atau B ke A? Jawabannya adalah 0. Kenapa 0? Ya, ini adalah jembatan Wheatstone ya. Jembatan Wheatstone.
Syarat jembatan Wheatstone itu ketika hambatan silang ini nilainya sama, perkaliannya ya, 4 kali 4 sama dengan 16 kali 1. Ini termasuk kan ya, 4 kali 4 16, 16 kali 1 16. Maka ini jembatan Wheatstone. Ketika jembatan Wheatstone, maka arus di sini adalah 0 ya, 0 ampere ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 28, bila ammeter A1 dilewati arus 10 ampere, maka arus yang melalui ammeter A3 adalah sebesar berapa ohm? Oke, ini ammeter ya, A1, A2, A3, hambatan 20 dan 30. Ya, ini konsep umum hukum ohm sebenarnya ya. Ini sumber tegangan, ini ammeter 1, ammeter 2, hambatan 20 ohm, ammeter 3, hambatan ohm. Hambatan di sini adalah 30 ohm ya. 10 ampere A1 di sini ya. Ini kita nggak tahu nih sumber tegangan berapa ya. Kalau kita lihat V itu I kali R ya. I nya adalah 10 ampere di sini ya. R nya adalah hambatan paralel antara 20 dan 30. Cepatnya gini aja, atasnya dikali bawahnya dijumlah ya. Ini 20 tambah 30 50 ya. 50 bagi 10 adalah 5. 20 kali 30 600. 600 bagi 5 120 volt. Ya. Betul tidak? Iya, 120 volt. Ini V di sini ya, 120 volt. Maka ketika ditanya berapa A3, ini paralel langsung ya. Jadi A3 itu ya, I di A3 ya V dibagi R yang 30 ohm ini ya, R2. Jadi 120 dibagi 30, 12 bagi 3 4 ya. Jadi 4 ampere. Jawabannya yang B. Nomor 29, partikel dengan muatan 2 kali muatan elektron bergerak dalam medan magnet homogen B secara tegak lurus ya. Besar medan B adalah V/4 Tesla. Bila frekuensi siklotron partikel tadi adalah 160 Hz, maka besar masanya berapa? Oke, kita tulis coba 29. Q itu adalah 2 kali muatan elektron ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 atau 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan medan magnet homogen B adalah V/4 Tesla. Ketika frekuensinya 160 Hz. Yang ditanya adalah berapa massa diamnya. Ini kalau kalian ingat ketika siklotron bergerak memutar ya, ini kan ada hubungan antara gaya sentripetal dengan gaya akibat medan magnet ya. Yang mv²/r sama dengan bqv. Kita bisa coret V salah satunya, maka mv/r sama dengan bq. Nah, sementara diem dulu di sini, kita lihat hubungan dengan frekuensi ya. Frekuensi itu kan jumlah putaran. Gini, frekuensi itu adalah 1 per periode ya. Kemudian kita lihat bahwa
periode ya, waktu itu adalah jarak ya 2VR dibagi kecepatan ya. Maka frekuensi bisa kita ubah jadi V per 2PR ya, dari sini, karena frekuensi seperti ya, T sementara 2PR per V, maka seper T adalah seper ini, itu V per 2PR. Nah, udah dari sini berarti kita bisa ungkapkan V itu adalah 2VR frekuensi ya. Ini ya masukkan ke sini ya. Jadi M ya, V nya adalah 2VR frekuensi dibagi R ya, sama dengan BQ ya. Nah, R nya bisa kita coret ya kan, masanya bisa kita cari, nah, sama dengan BQ dibagi 2PF. Udah, B nya adalah tadi V per 4, Q nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 ya, 2Pi frekuensinya adalah 1600 ya. Oke, bisa kita coret V nya dulu ya. Kemudian 3,2 coret dengan 1,6 ya. Kalau ini angka muncul angka 2 ya kan. Di sini 10 pangkat 1 2 3 pangkat 3 kalau kita coret dengan yang itu ya. 2 masih bisa kita coret lagi, nah gitu ya kan. Ini naik ke atas ya, masih ada 1/4 atau 0,25 nah, dikali 10 pangkat min 22 ya. Kalau dibikin 2,5 ya, jadi 10 pangkat min iya 23. Ini jawabannya dalam satuan kilogram. Jadi jawabannya yang A. Nomor 30, di dalam inti setiap bintang di jagat raya ini terjadi reaksi termonuklir yang mengakibatkan perubahan konversi dari hidrogen menjadi helium. Dari setiap 1 kg inti hidrogen yang diubah menjadi helium, terpancar energi radiasi 6 kali 10 pangkat 24 Joule. Ya, ini per 1 kg inti heliumnya. Perkirakanlah massa helium yang telah dibentuk di seluruh bintang yang ada di galaksi Bima Sakti dengan menganggap umur galaksi ini adalah 10 pangkat 10 tahun dan energi radiasi yang dipancarkan oleh semua bintang tiap detiknya adalah 4 kali 10 pangkat 36 watt ya. Oke, yang kita perkirakan jumlah kilogram ya. Ini ada tahun dan ini ada tiap detik. Artinya gini, coba kalau kita lihat ya nomor 30, perkirakan saja. Ini energi atau W ya. 6 kali 10 pangkat 14 Joule ya. Tapi ini dalam satu massa per kilogram ya. Gitu. Ya. Walaupun satuannya ini tetap Joule ya. Kita ngitungnya per kilogram karena jumlah ini yang akan nanti kita cari. Ya. Kemudian kita ada waktu 10 tahun, itu berarti T 10 pangkat 10 tahun, maaf. Nah, ingat 1 tahun itu adalah 365 hari ya, dikali 1 hari 24 jam dan 1 jam adalah 3600. Nah, ini kalau kita kalikan ya, coba kita kalikan. Ini nantinya sih menggunakan menghitung sendiri ya, tapi coba kita bantu dengan kalkulator.
365 dikali 24 dikali 3600. Ya, ini sekitar 31.536.000 detik ya, 1 tahun. Nah, kemudian coba di sini kita lihat bahwa energi radiasi pancarkan semua bintang tiap detiknya ya. Tiap detiknya energi radiasi powernya adalah 4 kali 10 pangkat 36 watt. Oke, yang kita lihat parameter nanti berapa kilogram ya selama 10 pangkat 10 tahun ini ya. Konsep utama umumnya adalah power itu energi per waktu ya, atau P kali T adalah energi ya. Kalau kita masukkan ini adalah 4 kali 10 pangkat 36, kemudian dikali 10 pangkat 10 tahun, 1 tahunnya adalah 31.536.000 ya. Kemudian W nya adalah 6 kali 10 pangkat 14. Nah, hasil bagi ini adalah nanti dikalikan dengan angka kilogram itu ya. Sama aja hasil ini ya, karena ini kan per kilogram. Coba kita lihat gini aja. 31536 ini kali 4 dibagi 6 itu berkisar angka di angka berapa? Dikali 4 dibagi 6 sekitar 21,21 juta ya. Ini hasil baginya itu 21 juta 024 ribu ya. Berarti kan ini dikali 14 jadi 22 ya, 22 14 12 ya, 22 10 pangkat 22 ya, kilogram ya, sudah pengali kilogram. Kalau mundur kayak gini 1 2 3 4 5 6 7 tambah 7 29 ya, adanya 39. Oh iya 39 betul ya, sekitar 2,1 kali 10 pangkat 39 ya. Iya betul 39 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Pendekatannya seperti itu. Nomor 31. Bila K adalah energi kinetik relativistik dari sebuah partikel dan V adalah kecepatannya, maka massa diam partikel tersebut diberikan oleh persamaan. Oke, kita balik ya. Kalau kalian masih ingat bahwa energi total itu adalah energi kinetik itu adalah gamma min 1 dikali massa energi diam. Nah, dari sini kita akan breakdown formula ini ya, dimana gamma adalah 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Yang ditanya adalah M0 ya. Nah, EK ini kita ganti dengan K sesuai dia K ya. Nah, kemudian gamma kita ganti dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. E0 adalah M0 C kuadrat. Maka ya ini hanya persamaan matematika saja ya, bahwa M0 gitu. Ini kan sama dengan K per C kuadrat dikali ya. Oh sebentar. Ini berarti ini kan min 1 ya.
Oke. Pembaginya ini 1/, nih kalau saya ungkap gini deh, K itu adalah ya gamma min 1 M0 C kuadrat, maka K per C kuadrat adalah dikali gamma min 1 adalah M0. Nah, saya pengen menggunakan gamma min 1 ini gamma min 1 berarti gamma min 1 dibagi ya. Kok di sini nggak ada pangkatnya? Kita pakai ini lagi ya, sorry. Didapat bahwa M0 itu adalah K per C kuadrat ya, dibagi kan gini, gamma min 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurang 1. Nah, seperti ini. Ini kalau kita samakan bawahnya K per C kuadrat ya, 1 per, nah ini per 1 min V kuadrat per C kuadrat, berarti ini tetap di sini 1 ya, di sini supaya min 1 berarti ya akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Artinya bahwa nanti M0 adalah K per C kuadrat, ini naik ke atas ya, jadi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi yang ada pernya Loh. Atau gini, coba kita kalikan ya, kita butuh ini saja sih sebenarnya nih ya, 1 per satu per satu. Oke, anggap misalkan 1 min V kuadrat per C kuadrat adalah P gitu dia. Nah, coba 1 per P min 1. Ini kalau kita utarakan ini P gitu kan, ini 1, ini min P ya gitu. Atau ini kalau bisa kita urut P 1 min P. Nah, sekarang kalau kita kalikan ya supaya hilang, ini berarti dikali 1 plus P ya, 1 plus P. Nah,
Artinya ini jadi P plus P kuadrat, ya kan? Di sini jadi tinggal 1 oh iya 1 min P kuadrat. Ya, nomor 31 ini tidak menemukan jawaban ya, tapi sepertinya typo ya, harusnya ada per. Kalau tadi kita lihat 31 itu bahwa energi kinetik itu adalah gamma min 1 E0 ya. Atau kinetik dinyatakan sebagai K gamma min 1 E0 itu adalah M0 C kuadrat. Maka kalau ditanya M0 berarti K dibagi C kuadrat ya, dikali 1 per gamma min 1 ya, gitu. Harusnya ada posisi per di sini ya, harus ada posisi per ya. Tapi setelah kita oret-oret ternyata nggak ada ya. Ya, kemungkinan besar ini ada salah ketik ya. Oke, coba kita lihat nomor 32 ya. Nomor 32 kita geser ya. Momentum sudut ya, momentum sudut yang tidak mungkin dimiliki oleh elektron dari suatu atom. Oh, ini ya, rumusnya itu L itu adalah akar L plus 1 dari H per 2V ya. Ini biasanya H per 2V ini dinyatakan sebagai H strip ya. H strip itu adalah H per 2V ya ini. Sehingga kalau kita masukkan L1 ya, L-nya jadi akar 1 dari 0 dulu ya, 0 maka L 0 ya, 0 ya, 0. Kemudian L ketika L sebutlah 1 maka L adalah akar 1 plus 1 kali 2 ya. Jadi ini adalah akar 2 H strip ya. Ketika L3 ininya 2 maka L ini sama dengan 2 plus 1 2 kali 3 akar 6 H strip. Nah, sekarang kalau L4 ini adalah 3 maka L ini adalah akar 3 plus 1 H strip 3 kali 4 akar 12 H bar. Nah ini udah kelewat nih 12 ya, akar 12 sebenarnya. Jadi kemungkinan besar adalah yang tidak mungkin itu adalah D ya. Coba kalau kita lanjutkan ya, ini 4 jadi 4 ditambah dikali 4 plus 1 ya. H strip 4 kali 5 20 ya, akar 20 H strip. Kemudian L6 5 jadi ya ini L itu adalah akar 5 plus 1 30 ya, akar 30 dan seterusnya ya. Nah ini nggak tahu nih berapa di level berapa ya, 4 kali 14 ya, harus kita cari sana. Tapi setidaknya ini akar 10H itu adalah yang tidak mungkin ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.